Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-58, sekitar 350 jamaah yang terdiri dari ormas Islam, sejumlah pejabat dan mantan pejabat tokoh politik, militer, pengusaha serta selebriti menggelar acara syukuran sekaligus ibadah umroh di Tanah Suci Mekah pada tanggal 15 hingga 21 Agustus lalu. Sesuai dengan nama acaranya Doa Anak Bangsa, acara yang difasilitasi oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur ini. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sisi selebriti Indonesia. Sejumlah informasi terbaru dan terhangat dari dunia selebriti sudah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama kali ini. Dan berikut kilasan tayangannya. Artis Ulfa Dwiyanti mengaku telah punya tambatan hati yang baru. Bahkan sempat terdengar kabar kalau pada tanggal 17 Agustus 2003 lalu, Ulfa telah dilamar pacar barunya itu. Dua ormas Islam Muhammadiyah dan Nadatul Ulama serta sejumlah kalangan dari pejabat dan mantan pejabat pemerintahan, pengusaha serta selebriti menggelar acara doa bersama anak bangsa di kota suci Mekah. Artis sinetron Anya Dwinov punya hobi baru yakni menembak. Dari hobinya itu, Anya berharap bisa mendapat izin memiliki dan membawa senjata api sebagai alat untuk menjaga dirinya. Artis Deddy Rizaldi menanggung rugi 100 juta rupiah akibat kebakaran yang menghabiskan tempat penampungan TKW yang dikelolanya di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Kamis pagi kemarin. Artis serba bisa yang juga presenter Ulfa Dwiyanti akan segera mengakhiri masa kesendiriannya setelah resmi berpisah dari suaminya terdahulu yang berkebangsaan Belanda, Klaas Paul Junior. Hal ini juga diperkuat dengan kabar resminya Ulfa menerima lamaran dari seorang pria bernama Abdul Hakim pertengahan bulan Agustus lalu. Setelah kedekatannya dengan William Gustav, presenter olahraga, pernah ditentang oleh orang tua William, Ulfa Dwiyanti tidak patah semangat untuk menjalin hubungan baru lagi dengan pria. Sejak pulang dari umroh pada bulan Juli lalu, Ulfa mengaku punya teman dekat pria yang cukup serius. Pernyataan Ulfa yang mengatakan kalau hubungannya itu serius mendatangkan kabar kalau sebenarnya Ulfa telah dilamar pacarnya itu pada tanggal 17 Agustus lalu. Lamaran, gue kemarin selamatan rumah. Pokoknya ada sedikit lamaran mungkin, lamaran lagi, selamatan mungkin karena banyak orang datang keluarganya dia. Jadi sifatnya sepertinya Ulfa dipikat gitu loh ya. Kalau hubungan serius, hubungan keluarga itu udah kenal, gue akuin. Gue sama pacar saya ini, Cila, sudah saling mengenal. Keluarga sudah saling mengenal. Soal apa namanya ya, yang kayak pesta pun kalau terjadi nanti itu apa, mungkin kita juga nggak hot gitu loh, nggak meriah atau apa, enggak lah, gue juga sadar diri kok. Saya malu. Walau membantah adanya acara lamaran itu, tapi Ulfa memang mengakui kalau hubungannya dengan pacarnya itu memang serius. Namun sejauh ini belum mengarah pada pernikahan. Kalau soal maksudnya ke jenjang pernikahan, jenjang perkawinan itu kayaknya masih agak jauh ya. Mungkin banyak alasan-alasannya. Satu, istilahnya gini, kalau membuka lama istilahnya kan gue pernah mengalami pahit. Wajar lah kalau misalnya mau mundur lagi, itu jadi masih ribet gitu loh, masih muter-muter gitu loh. Tapi siapa sebenarnya pria yang disebut Ulfa sebagai pacar barunya itu? Kalau nama rahasia, kalau orangnya juga rahasia, tapi kalau teman-teman ngelihat ya udah gitu aja, biarin deh. Soalnya bukannya gue mau expose gitu ya, terus mau takutnya jadi dibilangnya over gitu loh. Itu tadi atas dasar apa gue ibaratnya mungkin kalau dibilang disimpan ataupun nggak mau ditonjolin, karena ya itu gue sih gitu ya, istilahnya satu itu urusan pribadi, terus kedua gue tuh takut salah lagi, terus kedua takut mengecewakan lagi gitu loh, karena mungkin orang-orang juga udah tahu lah gue latar belakang gue gimana, kemarin gimana, terus hubungan gue sama orang gimana, jadi gue tuh sekarang nggak mau ngumbar gitu loh. Apakah benar pria itu bernama Abdul Hakim? Nggak usah namanya Ucup. Paling tidak dia sudah sangat mengerti latar belakang gue nya juga, dan dia sudah banyak support.
Dalam membina hubungannya kali ini, Ulfa memang tampak lebih hati-hati karena menyadari status dirinya sebagai single parent. Ia tidak ingin kecewa seperti hubungannya yang sudah-sudah. Ya paling tidak pelajaran buat gue adalah segala sesuatu gue harus hati-hati, itu aja. Hati-hati berbicara, bertingkah laku. Makanya untuk itu sekarang nih gue agak sedikit tertutup. Mudah-mudahan ya kita lihat aja nanti dikasih kemudahan. Pemirsa, pertengahan Agustus ini artis Edis Adelia dan Dwian melakukan umroh dan doa bersama dengan sejumlah ormas Islam untuk bangsa Indonesia di Tanah Suci Mekah. Lalu bagaimanakah pengalaman dua artis ini selama berada di Tanah Suci? Berikut laporan tim Cek dan Dicek langsung dari Tanah Suci Mekah. Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-58, sekitar 350 jamaah yang terdiri dari ormas Islam, sejumlah pejabat dan mantan pejabat tokoh politik, militer, pengusaha serta selebriti menggelar acara syukuran sekaligus ibadah umroh di Tanah Suci Mekah pada tanggal 15 hingga 21 Agustus lalu. Sesuai dengan nama acaranya Doa Anak Bangsa, acara yang difasilitasi oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur ini sengaja diadakan guna menggalang kekuatan spiritual lewat doa bersama untuk kemaslahatan bangsa Indonesia yang saat ini tengah dilanda krisis berkepanjangan. Itulah sebabnya sejumlah petinggi dari ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, turut hadir memimpin jalannya kegiatan spiritual tersebut. Rombongan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta sekitar pukul 4 sore dan langsung menuju kota Jeddah. Di Jeddah, jamaah dibagi dalam 7 kelompok dan masing-masing kelompok menempati bus yang berbeda. Setelah sehari berada di kota yang suhunya rata-rata mencapai lebih dari 40 derajat Celcius itu, rombongan langsung bertolak ke Tanah Suci Mekah. Tiba menjelang maghrib waktu setempat dan langsung melaksanakan umroh setelah sebelumnya salat maghrib berjamaah. Sedangkan doa bersama diadakan pukul 12.30 malam dalam jarak sekitar 12 meter persis di depan Ka'bah. Tentang makna dan hakikat dari acara doa bersama anak bangsa ini, berikut penuturan mantan Menteri Pemberdayaan dan Pendayagunaan Wanita, Khofifah Indar Parawangsa, Wakil Ketua MPR Holil Bisri, dan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri kepada Cek dan Dicek yang langsung meliput jalannya acara tersebut dari kota suci umat Islam ini. Barangkali tidak akan ada yang memperdebatkan bahwa bangsa kita punya sangat banyak problem sosial, problem keamanan, problem ekonomi, problem pendidikan dan sangat banyak lain. Sebagai bangsa yang religi, paling tidak kita perlu mempersatukan pola untuk melakukan recovery dari upaya-upaya yang bersifat rasional dengan yang bersifat spiritual. Upaya-upaya yang bersifat material dan yang bersifat religiositas. Ini adalah satu permulaan ya barangkali. Dan tentu saja harus disambung dengan event-event yang lain yang lebih luas. Sehingga mungkin saja seluruh komponen dari bangsa ini ikut terlibat di dalamnya. Dan saya kira tentunya diharapkan agar misalnya umat Kristen atau Kristiani, Hindu melakukan yang sama di tempat pusat mereka. Siapa saja lah yang mempunyai kepedulian terhadap Indonesia ini ingin berbuat, maka renungan ini juga dalam kaitan itu. Pemirsa, ibadah umroh yang dilaksanakan berbarengan dengan acara doa bersama anak bangsa ini agaknya memberikan hikmah yang cukup mendalam bagi dua artis sinetron, Dwian dan Edis Adelia. Bagi keduanya, meski ini baru pertama kalinya mereka beribadah umroh, namun tidak dipungkiri bahwa dirinya cukup banyak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman spiritual saat menginjakan kakinya di Tanah Suci Mekah. Masuki Mekah, baru kelihatan ininya Masjidil Haram. Saya dikasih tahu sama itu Masjidil Haram. Baru ngeliat itu saya nggak terasa air mata saya menetes. Dan itu benar-benar yang dari dalam gitu. Saya nggak nyangka saya bisa berada di Tanah Suci Mekah dan apalagi bisa lihat Masjidil Haram. Itu saya deg-degan, itu baru ngeliat Masjidil Haramnya dari jauh, belum ngeliat Ka'bahnya. Nah begitu kita habis sholat maghrib, kita umroh, kita masuk gitu dari jauh, itu depan Ka'bah. Begitu saya ngeliat Ka'bah, ujungnya Ka'bah aja. Itu tuh udah air mata tuh terus ngalir sampai tawaf pertama sampai terakhir. Ini benar-benar pengalaman spiritual banget dan bagi saya adalah hal yang luar biasa dalam hidup saya. Atas ridho Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala,
saya diizinkan tanpa susah payah saya mencium hajar aswad. Dan saya tahu kembali dengan suhu yang begitu panas, tapi tanpa terasa saya panas. Apakah Edis punya keinginan untuk kembali lagi ke Tanah Suci Mekah, terutama untuk beribadah haji misalnya? Itu wajib, saya berdoa wajib banget gitu. Saya bilang gini sama Tuhan, ya Tuhan, kalau emang Tuhan memberikan saya umur yang panjang, Tuhan memberikan saya rezeki yang berlebih, saya ingin kembali